Nah, ini di atas, udah mulai di skywalk di atas ini yang 30 meter dari tanah. Ini kurang lebih suasananya akan seperti ini. Angin kiri kanan itu masuk karena tidak ada jendela, tidak ada kaca ya, menembus saja. Makanya kita bisa buat taman ini. Ya. Ini di atasnya ini. Jadi kita melayang begitu. Nah, supaya orang tidak terlalu ngeri, makanya di bawah kita tanamin yang cukup padat. Supaya orang lihat ke bawah, lihat kanopinya tanaman ke bawahnya gitu. Pembangunan Istana Garuda, salah satu bagian penting dari kompleks Istana Kepresidenan Nusantara, kini telah memasuki tahap akhir. Berdiri megah di atas lahan seluas 55,7 hektare dengan luas tapak mencapai 334.200 meter persegi, Istana Garuda siap menjadi ikon baru yang memadukan keindahan seni, kecanggihan teknologi, dan keluhuran budaya. Desain Istana Garuda yang dirancang oleh seniman kenamaan Nyoman Nuarta, merupakan manifestasi dari sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Istana ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai karya seni monumental yang pertama di dunia dalam kategori Istana Presiden. Secara konsep dan bentuk, Istana Garuda akan menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni, ungkap Nyoman Nuarta. Teknologi pembuatan patung yang digunakan dalam pembangunan istana ini telah dipatenkan, menandakan sebuah inovasi yang luar biasa di bidang arsitektur dan teknologi. Aspek estetika dan fungsionalitas menjadi perhatian utama dalam desain Istana Garuda. Bangunan ini dirancang tidak hanya untuk menjadi pusat administrasi negara, tetapi juga untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia. Arsitektur yang memukau diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, memperkuat posisi Nusantara sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Salah satu fitur unik dari Istana Garuda adalah integrasinya dengan alam. Di bawah selubung sayap istana, terdapat hutan kecil atau taman yang indah di dalam ruangan. Kehadiran elemen alam ini memberikan suasana sejuk dan nyaman bagi siapapun yang berada di dalamnya, menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan. Hutan kecil atau taman yang terhubung langsung dengan istana diharapkan memberikan kesejukan dan kenyamanan setiap orang yang ada di dalamnya.
Nah ini di atas, udah mulai di skywalk di atas ini yang 30 meter dari tanah. Ini kurang lebih suasananya akan seperti ini. Angin kiri kanan itu masuk karena tidak ada jendela, tidak ada kaca ya, menembus saja. Makanya kita bisa buat taman ini. Ya. Ini di atasnya ini, jadi kita melayang begitu. Nah supaya orang tidak terlalu ngeri, makanya di bawah kita tanamin yang cukup padat. Supaya orang lihat ke bawah, lihat kanopinya tanaman di bawahnya gitu. Istana Garuda tidak hanya berdiri sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai perwujudan dari visi Indonesia untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan unsur seni, teknologi, dan lingkungan, Istana Garuda siap menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dengan semakin mendekatnya penyelesaian pembangunan, harapan besar pun disematkan pada Istana Garuda untuk menjadi landmark kebanggaan bangsa, menginspirasi banyak orang, dan memperkuat identitas nasional di mata dunia.